Talk Highlight. Pendengar, pemulihan ekonomi nasional selama tahun 2022 akan berlanjut dan turut mempengaruhi tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2023. Untuk itu, optimistik ekonomi Indonesia harus dibangun agar tetap tumbuh positif, didasari juga dengan berbagai indikator domestik dan eksternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif. Selain ekonomi, industri keuangan juga diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Meskipun sebetulnya dengan kondisi di Amerika Serikat bahwa kita mendengar ada 2 bank yang kolaps karena kondisi ekonomi yang terjadi di Amerika. Seberapa berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023 ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ya, Purbaya Yudi Sadewa dengan tema prospek industri keuangan dan perekonomian Indonesia di tahun 2023. Sudah tersambung via Zoom. Pak Yudi, selamat pagi Pak Yudi. Pagi Mas, apa kabar? Kabar baik Pak Yudi. Selamat pagi pendengar Sinta semua. Pak, kalau ngomongin kabar baik Pak, apakah di tahun 2023 sektor keuangan ya, terutama perbankan dan keuangan Indonesia secara umum atau secara khusus ini juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan Pak? Meskipun kemarin Presiden juga menyampaikan bahwa ada kegentingan global yang masih merupakan ancaman yang tidak ringan sebetulnya. Bagaimana, Pak Yudi? Oh, kalau kita lihat memang setiap tahun kondisi global selalu tidak pasti, dari tahun ke tahun nggak pernah globalnya tenang. Tapi selama kita bisa menjaga kebijakan kita dengan baik, menjaga mesin pertumbuhan domestik, harusnya kita bisa tetap meminimalkan dampak global terhadap perekonomian kita. Jadi kalau kita lihat misalnya di LPS aja tingkat bunga penjaminannya naiknya nggak cepet-cepet amat, sekarang masih level 4,25%. Artinya itu memberi ruang kepada ekonomi untuk tumbuh. Kenapa? Karena suku bunga penjaminan tampaknya menentukan suku bunga deposito. Sehingga ketika kita nggak naikin bunga, deposito juga nggak naik. Akibatnya bank juga cost of capitalnya rendah, dan nasabah pun atau masyarakat pun ingin membelanjakan uangnya karena bunganya nggak tinggi-tinggi amat di bank. Yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita selama tahun 2022 kemarin. Jadi walaupun global gonjang-ganjing, kalau kita tetap menjaga domestic demand atau permintaan dalam negeri dengan kebijakan yang pas, kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kita prediksi tahun ini bisa tumbuh 5,3% ekonomi kita. Kalau kita tetap menjaga kebijakan dengan baik ya Mas. Kalau kita tiba-tiba lupa ya nanti bisa jatuh. Pak, selama beberapa hari belakangan ini kita disuguhkan dengan pemberitaan di sektor keuangan. Bagaimana di Amerika Serikat, saya mencatat kemarin juga sempat dimention oleh Presiden Presiden Joko Widodo, ada kebangkrutan 2 bank, Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Ini collapse semua di beberapa negara, bahkan Presiden menyinggung efek dominonya ini sedang dibaca oleh beberapa negara. Nah, LPS apakah juga mencermati kondisi ini, Pak? 2 bank yang terjadi dan kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Indonesia bagaimana? Wah, kita mencermati setiap perkembangan di perbankan nasional maupun internasional. Jadi ketika kita mendengar berita seperti itu, kita investigasi berapa eksposur perbankan Indonesia terhadap bank tersebut yang di Amerika tadi. Ternyata nggak ada atau kecil sekali. Jadi kita ini dibilang perbankannya unsophisticated, artinya kita asik dengan diri kita sendiri, nggak apa-apa lah. Jadi kalau global jatuh, kita masih aman dari sisi perbankannya selama kita jaga kebijakan dalam negeri dengan bagus. Dan kalau kita lihat itu apa yang terjadi di Amerika Serikat itu karena kesalahan bank sentralnya sendiri. Kalau saya bilang nggak pinter-pinter amat. Mereka naikin bunga kecepatan dengan pesannya akan naikin ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lupa bahwa kalau dia naikin bunga kencang, itu yield obligasi juga naik, artinya harganya turun. Banyak bank yang mengalami capital loss seperti yang dialami oleh SVB itu ketika dia jual, dia mengalami capital loss cukup banyak, sampai 1,8 miliar dolar. Itu yang membuat orang-orang takut dan menarik uangnya dari bank. Kalau di kita beda, BI naikin bunga kencang sampai 5,75 kalau salah ya. Iya, yang terakhir 5,575 basis point. Ya. Kami nggak naikin kencang-kencang, tapi yield obligasi pemerintah yang 10 tahun itu sempat naik ke 7% lebih, tapi kemudian dikontrol turun lagi ke bawah 7 ke 6,8 atau lebih rendah sedikit. Jadi
loss yang dialami oleh perbankan kita karena turunnya harga obligasi relatif terbatas. Jadi perbankan kita dalam hal ini mestinya lebih baik kayaknya dibandingkan perbankan di Amerika Serikat. Dengan kata lain, kita bisa menjalankan kebijakan yang lebih pintar sedikit dibandingkan dengan the Fed di sana. Lumayan lah kita pintar. Kita bisa bangga ya dengan itu ya. Boleh bangga, maksudnya mereka belajar ke kita. Kemarin ada IMF datang ke sini, datang ke kita. Saya nunggu-nunggu dia mau ngajarin apa. Terus saya tanya ke mereka, dengan kebijakan seperti itu, kepercayaan ke surat utang Amerika seperti apa? Kenapa Anda seceroboh itu? Saya mau bilang begini sebetulnya, udah daripada ngasih tahu gue, lebih baik lu ngajarin The Fed sana deh. Atau lu belajar saya kasih tahu ntar caranya gimana. Jadi kita harusnya dengan kebijakan yang lebih bagus dan kita lebih cerdas sedikit dibanding mereka, tidak akan mengalami keadaan seperti SVB tadi, di mana bank-bank rugi besar karena harga obligasi yang jatuh terlalu dalam. Tapi kalau dilihat juga kan SVB dan juga Signature Bank ini kan sebetulnya adalah bank-bank yang dipergunakan oleh perusahaan rintisan ya, artinya startup sebetulnya, bukan bank yang pada lazimnya dipergunakan oleh mayoritas masyarakat kita di Indonesia kan. Oh ya, tapi startupnya kenapa startupnya melambat? Apa kesulitan dana tiba-tiba menarik uangnya dari SVB tadi? Ya karena ekonomi diperlambat dengan cepat, dengan signifikan, dengan kenaikan bunga bank The Fed yang cepat sekali naiknya dan diperkirakan akan naik terus ke depan, sehingga mereka kesulitan mencari likuiditas di pasar dan investor mulai mengurangi investasinya, sehingga mereka mulai mengambil uangnya yang di bank tadi. Ya, ketika mereka naik ramai-ramai ya tadi banknya diras, orang takut narik semua, akibatnya tadi banknya mengalami kesulitan. Jadi perlambatan yang terlalu cepat diterapkan oleh The Fed menyebabkan ini terjadi. Utamanya itu sebetulnya dasar fondasi utamanya. Dan The Fed tidak cukup pintar untuk menyadari hal tersebut. Oke. Nah, Pak, hal yang perlu diketahui oleh masyarakat sebetulnya, ini kan kita selalu berbicara ya, dan Presiden, meskipun tadi dikatakan kita punya nada optimisme, tapi Presiden berkali-kali juga mengingatkan bahwa tahun 2023 ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, apa yang membedakan kondisi 2022 dan 2023 dari sisi sektor keuangan? Apa yang membuat pada akhirnya kita menatap optimis, Pak, tahun 2023 ini? Yang pertama, 2023 ini tidak ada bank lagi yang dalam pengawasan khusus atau dalam pengawasan istimewa, semuanya dalam keadaan normal. Itu artinya jadi mereka sehat begitu secara umum sehat, bank komersial secara umum sehat, jadi nggak ada lagi yang bermasalah. Yang kedua ya kebijakan moneternya tetap longgar walaupun bunga naik. Yang ketiga, LPS juga tidak menaikkan bunga terlalu signifikan. Jadi mesin keuangan dalam negeri dijaga tetap bisa tumbuh. Kita ingat bahwa 50% dari ekonomi kita didrive oleh belanja rumah tangga. Ya. Kalau kita biarkan belanjanya tumbuh, harusnya kita nggak ada masalah. Dan dari sisi fiskal pun masih cukup kekuatan pemerintah untuk belanja kalau mau. Kalau lupa ya nggak bisa tumbuh juga kenceng-kenceng. Tapi kalau mau kenceng masih bisa, uangnya masih cukup banyak. Jadi harusnya walaupun ada ketidakpastian global, kalau kita tetap menjaga kebijakan yang baik, menjaga pertumbuhan ekonomi domestik, menjaga domestic demand, harusnya kita bisa tumbuh dengan baik. Sial-sialnya kalau kita lihat paling sial sekali 4,6% waktu seperti tahun 2009 ketika global mengalami kontraksi, semua negara sekeliling kita mengalami pertumbuhan negatif. Itu 4,6% paling sial. Kalau kita lebih pintar dikit, sekarang mesti lebih pintar daripada dulu ya. 5,3 nggak susah amat dicapai dengan keadaan kondisi ekonomi global yang seperti ini. Oke, wah ini menarik banget. Nah, tentang kebijakan dari LPS ke depan, Pak, untuk industri perbankan tentunya ya. Bagaimana juga kolaborasi LPS dengan KSSK serta stakeholder lainnya untuk menjaga perekonomian Indonesia tadi dari target 5% lebih sedikit tadi, sebetulnya seperti apa? Terutama mungkin kebijakan dulu, Pak, dari LPS ke depannya untuk perbankan Indonesia yang dikatakan tadi mayoritas dalam kondisi sehat dan tidak ada lagi yang diawasi sedemikian rupa. Yang pertama, kita akan hati-hati sekali mengambil kebijakan tingkat suku bunga penjaminan. Mungkin ke depan kita akan naikkan, tapi secara bertahap dan pelan-pelan dengan tetap memberi ruang pada perbankan untuk mengelola likuiditas dengan baik dan memberikan kredit. Terakhir 4,25%, Pak ya, beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya.
ya 2 minggu lalu kita akan naikin pelan-pelan. Kenapa? Karena kita taruh rendah dibanding Bank Sentral. Bank Sentral 575, kita 425. Orang bilang, oh LPS berontak. Jadi kita adjust pelan-pelan ke atas, tapi tetap memperhatikan momentum pertumbuhan ekonomi dan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas. Itu yang pertama. Yang utamanya itu ya. Kalau yang lain-lain ya utamanya ya kita akan diberi wewenang baru oleh undang-undang yang baru untuk menjamin polis asuransi. Itu 5 tahun dari sekarang akan kita jalankan, tapi kita targetkan 3 tahun dari sekarang udah bisa jalan. Sekarang jadi kita mulai siapkan organisasi kita, personal kita untuk betul-betul bisa menjalankan program penjaminan polis asuransi tadi. Amanat baru ini apakah karena tempo hari banyak terjadi kasus di sektor insurance, Pak? Antara ini ya, sebenarnya kita malas ya, wah kalau bisa nggak usah LPS lah. Tapi Ada lembaga lain gitu misalnya yang khusus lembaga keuangan di bidang insurance gitu ya? ya, tapi parlemen berpikir itu lebih costly, lebih mulai dari nol lagi, akan lebih mahal segala macam. Ya udah, kalau menurut saya cukup bijak lah memberikan tugas itu kepada LPS. Ya karena pada waktu sebelum-sebelumnya kan ada banyak perusahaan asuransi yang jatuh, yang tidak diawasi dengan benar, sehingga ketika perusahaan itu jatuh, masyarakat dirugikan dan tidak ada yang menjamin sama sekali, seperti dibiarkan begitu aja jadi korban. Jadi ke depan sepertinya DPR mau masyarakat lebih dilindungi, dan untuk kita juga penting untuk Indonesia, karena kita perlu lembaga finansial yang bisa memberi dana jangka panjang. Kalau bank kan jangka pendek tuh semuanya, kalau asuransi kan jangka panjang. Kalau asuransinya sehat, maka kita punya dana jangka panjang yang lebih banyak sehingga bisa dipakai membantu membiayai pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Ini menjaga stabilitas ekonomi kita untuk jangka panjang juga. Jadi kita tidak akan gampang goncang karena gejolak sana sini, karena pendanaan asuransinya jangka panjang kan. Kalau asuransinya di-manage dengan baik. Dengan adanya LPS, saya pikir nanti LPS akan bekerja sama dengan OJK untuk sama-sama, OJK yang mengawasin, kita ngintip-ngintip dikit deh biar pengawasannya lebih beres. Jadi ke depan harusnya asuransi akan lebih baik, sehingga asuransi domestik kita lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kan asuransi di pasar domestik dikuasai oleh asing sebagian besar. 7 dari 10 mungkin 7 asing. Kita maunya nanti ke depan domestik lebih banyak domestiknya. Lebih banyak domestik yang menguasai lah. Nah, penting juga kan kolaborasi dan kerjasama antara LPS dengan lembaga-lembaga lain, misalnya KSSK ya, atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selama ini yang berjalan bagaimana, Pak? Dan kedepannya apa yang akan dilakukan? Kolaborasi ataupun kerjasama seperti apa saja, Pak, yang kedepannya akan dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia? Jadi setiap 3 bulan sekali itu para pimpinan lembaga anggota KSSK tuh meeting lah, namanya meeting KSSK. Di situ kita bisa ngomong apa aja. Saya dianggap pemberontak karena ngomongnya saya enak jidat. Tapi daripada kita ngomong ya bu, ya bu, ya bu, ya pak, tapi keadaan yang nggak jelas, ya kita ngomong apa adanya untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Ya. Dan diskusi di sana cukup baik, mereka bisa menerima apapun yang kita omongkan. Tapi setelah diputuskan barang, ya kita putusin, kita jaga keputusan itu. Dan setiap bulan juga ada rapat deputi wakil saya untuk di KSSK tadi. Deputi saya, deputi dari Kementerian Keuangan, BI maupun OJK. Itu meeting merapatkan keadaan yang berkembang. Jadi dengan keadaan seperti itu harusnya sih kemungkinan kita miss adanya satu perkembangan negatif itu amat kecil. Harusnya kita bisa bereaksi tepat waktu sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi kondisi ekonomi berubah terus dari waktu ke waktu, jadi kita monitor dari waktu ke waktu dengan telaten. Di tempat saya sendiri setiap minggu kita diskusikan kondisi sektor finansial seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan memang kalau ada yang buruk langsung kita bawa ke KSSK pada setiap saat, sehingga kita semua bisa merespon perkembangan yang negatif yang terjadi di perekonomian kita dengan cepat. Pak Yudi, di akhir tahun 2022 kan DPR sudah mengesahkan ya Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan. Apa arti undang-undang ini bagi LPS dan bagaimana persiapan LPS sejauh ini untuk memenuhi mandat tadi, Pak?
Oh, arti utama untuk LPS adalah LPS diperkuat secara signifikan. Kelembagaan kami diobrak-abrik oleh DPR yang tentunya ke arah lebih bagus ya. Ya, in positive way gitu Pak ya. Jadi ya, sebelumnya saya hanya dewan komisioner itu seperti komisaris. Tapi nanti ke depan nggak ada lagi dua level itu, hanya ada satu ketua LPS dan semuanya jadi eksekutif. Itu akan bisa menggerakkan LPS dengan lebih efisien lagi. Kami juga diperkuat untuk penjaminan dan resolusi bank. Bisa masuk langsung, berbagai metodologi yang tadinya nggak bisa, kita bisa masuk langsung. Itu ya. Dan kalau nggak salah sekarang, kalau bank masuk dalam kategori bank dalam pengawasan oleh OJK, hanya setahun langsung diserahkan kepada LPS untuk diresolusi. Jadi kami akan betul-betul berperan sebagai lembaga resolusi yang nggak main-main lagi nih. Artinya kalau kemarin-kemarin kita banyak nganggur, ke depan kita akan kerja lebih keras lagi. Tapi mudah-mudahan kerjanya nggak keras-keras amat. Karena kalau kerjanya keras berarti perbankannya susah. Ya, berarti perbankannya ada masalah, ada persoalan gitu kan. Ya, jadi saya berdoanya begitu, mudah-mudahan kita nggak kerja. Bukan itu sebetulnya, mudah-mudahan ekonomi kita baik terus. Ada juga penempatan dana. Kalau dulu sebelumnya kita nggak bisa nempatin dana di perbankan sebelum banknya gagal, kan itu telat dan mahal biasanya. Sekarang kita boleh dengan tentunya diskusi dengan OJK dan keuangan dan lain-lain. Jadi walaupun kita bisa naruh dana, bukan berarti saya bisa naruh uang di bank teman saya. Yeah. Orang kan takutnya gitu, Purbaya kan naruh uang di bank temannya. Saya nggak punya teman di perbankan. Conflict of interest dong Pak jadinya. Iya. Yang kedua, kita nggak bisa naruh seenaknya. Harus diskusi dengan OJK dan keuangan dan lain-lain. Bahkan OJK yang minta baru kita bisa taruh, kalau nggak bisa. Jadi pengawasnya tetap ketat. Yang terakhir tadi program penjaminan polis, dalam 5 tahun kita akan jalankan program penjaminan polis. Kita sedang menyiapkan orang-orangnya, kita akan ekspansi LPS sedikit. Jadi kalau teman-teman pendengar El Sinta yang punya keahlian di bidang asuransi ingin gabung dengan LPS, mulailah lamar-lamar ke kita. Kita butuh orang yang mempunyai pengetahuan di asuransi untuk memperkuat pengawasan program penjaminan polis di LPS nanti. Oh, ini udah di spill nih sama Pak Yudi. Jadi butuh banyak orang-orang ahli-ahli di bidang insurance ya untuk masuk ke LPS. Nah Pak, hal yang nggak kalah menarik adalah karena kita berada di situasi pandemi sejak awal tahun 2020. Kemudian teknologi begitu masif menjadi seakan-akan tulang punggung masyarakat ya dalam beraktivitas. Nah, hal ini juga dijawab oleh sektor perbankan, Pak, dengan makin banyaknya bank-bank digital. Bahkan bukan hanya bank digital baru atau yang bertransformasi ya, bank konvensional menjadi bank digital. Ada juga bank-bank yang konvensional, mereka punya dua pada akhirnya. Ada bank konvensionalnya, ada bank digitalnya juga. Nah, bagaimana LPS melihat perkembangan ini, Pak? Jadi makin banyak kan yang harus diawasin, Pak. Kita sih senang-senang aja ngeliat seperti itu. Cuman kalau kita lihat ya makin banyak makin happy lah gitu kira-kira ya. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan bank digital yang ternyata gampang ditiru oleh bank konvensional dengan membuat bank digital sendiri, ya bank digital yang tadi nggak akan tumbuh kenceng-kenceng amat. Kalau menurut saya ya, karena fondasinya juga nggak sekuat yang bank konvensional yang lain ya, yang sudah lama duluan di pembedalan juga. Tapi ini bank digital merupakan sesuatu yang amat menarik. Memang mungkin nature bisnisnya berbeda dengan yang konvensional digital. Orangnya pasti beda-beda kan. Yeah. Harusnya mereka lebih agresif dibanding bank konvensional maupun bank konvensional digital. Kita sih mengamati itu dari waktu ke waktu gimana pertumbuhan kreditnya, bunga yang dikasih seperti apa. Yang jelas untuk kita, kalau mereka memberikan bunga di atas bunga penjaminan LPS, itu tidak dijamin oleh LPS dan mereka wajib memberitahu kepada nasabahnya. Tidak boleh menipu. Saya bilang saya kasih bunga 12%, tapi dijamin LPS, nggak bisa seperti itu. Itu kami awasi. Ada apa yang kayak gitu, Pak? Ada yang tinggi, ada dan bilangnya dijamin, ya kami awasin dan kami kasih surat untuk lebih transparan kepada nasabah. Lebih realistis juga lah ya. Ya tapi kan orang Indonesia suka bunga tinggi. Jadi teman-teman ya pendengar El Sinta mesti ngerti, semakin tinggi bunganya kalau nggak kira-kira ya semakin tinggi risikonya. Kalau let's say dalam keadaan sekarang bunga di deposito 4-5%, bank digital ngasih 12%,
ya hampir pasti sebagian itu resikonya besar dan Anda siap-siap aja dengan resiko tersebut. Hmm. Nah, Pak, kalau kayak begitu perlu diatur lagi kah untuk soal suku bunga ini terutama bagi bank-bank digital karena kan ya tadi mereka ingin ekspansi mungkin ingin mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya sehingga mereka menawarkan bunga yang menarik. Balik lagi ke tipikal orang Indonesia. Ketika mendapatkan profit ataupun apa ya, apapun yang nilainya besar, mereka akan tertarik gitu, Pak, tapi penuh dengan resiko. Gimana, Pak, kira-kira? Itu kita nggak ada hak untuk mengatur suku bunga seperti itu, dan itu pun kalau kompetisi dibiarkan, kita harus biarkan seperti itu. Tapi yang jelas mereka mesti menjelaskan ke masyarakat atau nasabahnya bahwa bunga di atas itu di level tersebut tidak dijamin LPS, sehingga nasabah pun bisa mengukur resikonya. Kalau yang suka resiko ya boleh ambil lebih sedikit, lebih apa bunga yang tinggi tapi ada resikonya. Tapi yang nggak suka resiko ya ambil aja yang bunga yang normal-normal aja. Itu pilihan nasabah. Kan nasabah juga ada yang suka resiko walaupun sedikit-sedikit ngeri. Atau kebanyakan mereka-mereka ini masyarakat kita nggak tahu tentang resiko yang bisa dihadapi di kemudian hari dengan bunga yang begitu tinggi ditawarkan tadi. Resiko yang dihadapi adalah kalau bank itu gagal. Kalau bank itu gagal maka uangnya nggak dijamin, itu aja. Tapi kalau banknya bagus, berhasil terus, ekonominya bagus misalnya, ya nggak apa-apa, untungnya juga besar lebih dibanding yang normal gitu. Cuman ya kita hanya bisa menghimbau dan mengontrol, memonitor apakah bank digital itu memberitahukan secara fair ke nasabahnya. Kalau tidak kita tegur, kalau nggak dengar juga kita panggil, kalau nggak dengar juga kita kasih tahu OJK untuk menegur bank itu supaya mungkin kalau keterlaluan ya dikasih tindakan tegas oleh OJK. Masih mending bank gagal kalau ada bailout atau bantuan dari pemerintah ya. Yang bahaya kan nggak ada bailout sama sekali, habis itu ya udah nasib ditanggung nasabah masing-masing dong. Ya kalau bank yang suku bunga depositonya di bawah atau sama dengan suku bunga penjaminan LPS, dijamin 100% sampai dengan 2 miliar, Iya. per bank. Jadi kalau Anda punya uang 10 miliar, sebar aja di 11 bank atau di 5 bank, 6 bank, itu dijamin semua. 2M gitu ya. 2M. Tapi repot tuh. Orang udah kaya banget kan, uangnya bisa ratusan miliar, pusing dia. Jadi kita ada 105 bank di Indonesia, bank komersial. Anda bisa sebar di situ ya, kalau let's say rata-rata 2 miliar bisa 200 miliar aman lah. Tapi Anda punya 200 rekening. Itu kira-kira. Tapi aturannya adalah 2 miliar per nasabah per bank. Oke. Pak Yudi, sebagai penutup, ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat, ke pendengar Sinta berkaitan dengan tugas-tugas dari LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan dan juga sistem perbankan di Indonesia, Pak. Silakan. Jadi yang pertama saya ingin tegaskan bahwa uang Anda, uang nasabah di bank dijamin oleh LPS 100% aman dengan memenuhi 3 kriteria. Yang pertama terdaftar, yang kedua tingkat bunganya di bawah tingkat bunga penjaminan, yang ketiga Anda tidak menyebabkan bank itu bangkrut. Dan dengan kebijakan KSSK, LPS, BI, OJK yang sekarang, harusnya ekonomi kita bisa tumbuh terus dengan baik. Jadi teman-teman pendengar Sinta, nasabah semua, tidak usah ragu-ragu untuk belanja terus mendrive pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Yudi, terima kasih Pak sudah bersama Sinta. Sukses terus untuk Pak Yudi dan kawan-kawan di LPS. Selamat pagi. Pagi, Mas. Demikian pendengar dan juga netizen, Talk Highlight bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudi Sadewa dengan tema Prospek Industri Keuangan dan Perekonomian Indonesia di tahun 2023. Talk Highlight.